Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Nah, jadi di sini tuh kita bakal menjelaskan tentang apa itu organisasi UNCTAD ini, sejarah singkatnya, kenapa ada organisasi macam ini, posisinya di mana. Kita bakal menjelaskan juga sistem klasifikasi, bukti nyata dan juga perbedaan perannya. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu untuk sekian kalinya. Nama saya Jamaluddin Al-Jibri. Nama saya Farhan Manusi. Nama saya Keita Darul. Nama saya Fadil Bari Tiga Pengestu. Nama saya Satria Siwan. Nama saya Gata Akbar Pramasa. Apa itu UNTAD? UNTAD Nations Conference on Trade and Development. UNTAD itu organisasi yang tugasnya membantu negara berkembang supaya bisa lebih maju lewat perdagangan. Mereka bantu dengan cara memberi data, saran kebijakan dan dukungan kerjasama antar negara. Nah, di sini ada sejarah UNTAD. Jadi gini, UNTAD itu lembaga di bawah United Nations yang dibentuk pada tahun 1964 di Geneva. Awalnya karena banyak negara berkembang merasa sistem perdagangan di dunia itu gak adil, lebih menguntungkan negara maju. Nah, UNTAD ini hadir buat bantu mereka, tujuannya supaya negara berkembang punya kesempatan yang lebih besar buat ikut perdagangan dunia, misalnya dengan bantu akses pasar sama dorong kerjasama antar negara. Nah, selanjutnya yaitu mengapa UNTAD itu ada. Nah, mungkin ada sedikit perumpamaan yaitu pasca Perang Dunia Kedua, keadaan ekonomi seluruh dunia belum stabil. Ada negara maju dan ada negara berkembang. Nah, negara maju ini mempunyai kemampuan ekspor impor atau perdagangan yang sudah baik. Mereka mempunyai alur yang baik, bahan baku yang cukup, regulasi yang jelas. Nah, sementara itu ada negara berkembang yang masih kesulitan untuk beradaptasi dengan keadaan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Nah, lalu ada GATT dan WTO yang mengatur regulasi ekonomi dunia. Nah, GATT ini negara maju ini bisa beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh mereka, GATT dan WTO. Sedangkan negara berkembang masih terhambat dengan adanya NTM non tarif measures dan hambatan-hambatan lainnya. Nah, oleh karena itu banyak negara berkembang seperti ini membuat satu kesatuan, yaitu United Nations, yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan perdagangan, investasi dan pembangunan serta mengatasi ketimpangan ekonomi antar negara maju dan berkembang agar mereka berintegrasi ke dalam ekonomi global. Nah, di sini UNTAD punya 3 mandat. Yang pertama yaitu ada think yang artinya riset, debate yang artinya forum diplomasi, yang ketiga yaitu ada deliver atau bukti nyata. Nah, think atau riset ini di sini UNTAD mengumpulkan data dan menganalisis tren perdagangan dunia, jadi negara-negara punya gambaran jelas. Kalau debate, UNTAD itu jadi tempat diskusi atau negosiasi antar negara. Kalau deliver, UNTAD memberikan bantuan langsung seperti mengajari negara berkembang bagaimana caranya ekspor yang baik dan benar ke pasar internasional. Nah, di sini ada posisi peta global UNTAD. Dalam peta organisasi internasional, UNTAD itu punya posisi yang sangat strategi sebagai suara bagi negara-negara berkembang di ekonomi global. Dia itu bermarkas di Geneva, lembaga di bawah United Nations. Ini berfungsi sebagai penyimpang supaya perdagangan dunia enggak cuma menguntungkan negara maju. Sejak didirikannya pada 1964, fokus utamanya memastikan negara-negara di Bumi Selatan yang bisa merasakan manfaat dari investasi dan teknologi global. Lanjut solusi dari UNTAD. Jadi apa solusinya dari UNTAD? Yaitu karena mereka menyadari bahwa hambatannya di dunia modernisasi ini bukan
ada hambatan-hambatan non tarif lainnya. Jadi mereka membuat solusi yaitu taksonomi Marx dan Trans. Jadi apa itu taksonomi Marx? Jadi dia itu kalau ibaratkan kalau di supermarket mereka itu sebagai solusi ini sebagai rak yang mengelompokkan tarif-tarif bea cukai terus juga hambatan non tarif lainnya. Jadi mereka terdiri dari 16 bab dan juga dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah technical measure, ada non technical measure dan juga tindakan ekspor atau export measure. Lalu untuk trends itu adalah trade analysis and information system. Jadi itu berhubungan dengan taksonomi Marx dan mereka merupakan dan trends adalah database dari taksonomi Marx. Jadi kalau taksonomi Marx itu adalah rak di supermarket, nah trendsnya itu merupakan supermarketnya itu sendiri. Jadi fitur utamanya itu merupakan data dari NTSM, terus harmonisasi data juga merupakan fitur utamanya. Dikelompok-kelompokkan datanya, lalu mereka juga menjadi informasi pasar internasional. Apa contohnya? Misalnya jika kita ingin mengekspor udang ke negara seperti Jerman, nah itu nanti dijelaskan melalui dari Trans, dijelaskan ke taksonomi Marx, apa saja tarifnya, hambatannya dan lain-lainnya. Lalu juga diversifikasi dan transparansi dan analisis kebijakan. Dan juga ada tambahan mereka ini Trans dan taksonomi ini bisa diakses di seluruh kalangan, tidak hanya negara-negara besar. Selanjutnya itu ada bukti nyata untuk pada studi kasus di negara-negara berkembang. Yang pertama itu ada pada negara kita sendiri yaitu negara Indonesia, yang mana Ustadz ini bekerja sama dengan INSW dalam pemetaan dan juga pemetaan NTM, di mana Indonesia bekerja sama dengan UNTAD dalam pemetaan NTM untuk mengumpulkan data dan mengklasifikasikan berbagai regulasi dan aturan-aturan yang memang belum ada pada INSW ini. Jadi UNTAD ini tuh membantu apa aja yang belum ada pada INSW ini untuk membantu para eksportir ini. Jadi mereka biar nggak susah-susah nyari regulasi dan aturan apa saja yang perlu dipenuhi untuk misalnya mau ekspor atau impor barang. Yang kedua itu ada studi kasus di beberapa negara Afrika. Jadi UNTAD ini berperan sebagai pemandu strategis dalam mengelola zona ekonomi inklusif. Apa aja faktor kegagalannya dan faktor kesuksesannya untuk zona ekonomi ini. Jadi dia itu membantu merekomendasi gimana caranya biar zona ekonomi ini dikelola sebaik mungkin agar membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menarik dana asing FDI dan juga membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu ada studi kasus pada negara-negara seperti Sri Lanka, Suriname dan Zambia. Nah, contohnya itu yang paling nyata itu terjadi pada setelah COVID-19, yang dimana banyak negara-negara berkembang itu mengalami guncangan ekonomi hebat dan juga utang luar negeri yang cukup banyak. Peran UNTAD ini merekomendasikan kepada negara-negara tadi bagaimana caranya untuk mengatasi krisis ini dan juga memberikan solusi agar negara-negara ini bisa keluar dari masalah-masalah ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan berat antara OECD ini dengan WTO. Mungkin beberapa dari kalian pemahamannya itu kayak UNTAD dan WTO ini ada musuhan, tapi sebenarnya UNTAD dan WTO ini kerjasama teman-teman, jadi nggak ada saingan. Nah, tapi mereka ini punya perbedaan berat. Kalau WTO ini kita bisa sebut sebagai mereka ini sang penegak. Kenapa? Karena mereka ini fokus pada aturan dan juga pengawasan. Nah, sedangkan UNTAD dia disebut sebagai sang pencatat. Kenapa? Karena memang mereka itu hanya fokus pada data dan juga klasifikasi. Mereka ini cuma mencatat dan juga mengelompokkan semua jenis NKR yang ada di dunia. Nah, UNTAD ini alat utamanya adalah database trends. Nah, dan ini perbedaannya nih. Kalau WTO ini mereka ini punya wewenang hukum, makanya mereka tuh bisa menyelesaikan sengketa dagang antar negara. Tapi UNTAD ini berbeda. Mereka nggak punya wewenang hukum dan hanya menyediakan informasi secara netral.
Jadi kesimpulannya, UNTAD hadir sebagai mengatasi ketimpangan perdagangan global dengan menjadi jembatan bagi negara berkembang melalui perannya sebagai pusat pemikiran, forum diskusi, dan penyedia bantuan teknis. UNTAD membantu negara anggota memahami perdagangan dunia, menyusun kebijakan yang adil, serta meningkatkan daya saing. Dengan demikian, UNTAD berperan penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih inklusif, seimbang, dan berkelanjutan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam